Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Guru se-Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya Ririn Sanusi. Kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tahap demi tahap pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dalam konteks kelas, dalam pembuatan dalam RPP. Baiklah Bapak Ibu se-Indonesia, untuk memperlancar channel saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang dunia pendidikan yang akan selalu saya bagikan kepada Bapak Ibu se-Indonesia dan akan selalu saya konsultasikan, informasikan setiap saatnya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai mengenai penjelasan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan setiap individu, kebutuhan belajar individu setiap murid kita. Nah, untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid kita, Bapak Ibu, kita harus melakukan yang dinamakan dengan pemetaan. Nah, pemetaan. Pada tahap pemetaan ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana kesiapan belajar siswa kita. Siap. Apa artinya siap? Nah, dalam proses pembelajaran, kesiapan mental, spiritual, dan semangat siswa kita harus kita ketahui. Begitu banyak macam-macam tipe siswa kita di dalam konteks kelas ya Bapak Ibu. Semuanya harus kita pahami. Nah, kemudian setelah kita tahu siswa kita itu benar-benar siap untuk belajar, kita harus tahu. Yang kedua, kita harus memetakan minat mereka. Minat. Bapak Ibu tentu tahu minat. Tentunya minat kita berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru juga mempunyai minat yang berbeda, termasuk juga siswa kita nantinya. Nah, dalam minat ini kita contohkan saja pada proses pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita ambil pembelajaran mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita ambil saja contohnya pada mata pelajaran sejarah. Nah, contohnya saya di sini sebagai guru Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam kelas, tentunya saya akan menumbuhkan semangat siswa saya. Misalnya kita bisa dengan memberikan sebuah pantun atau yel-yel yang bisa membangkitkan semangat mereka. Setelah kita ramaikan suasana, tentunya mereka sudah siap untuk proses pembelajaran. Nah, kita lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu kita harus memberikan materi, membagi materi sesuai minat mereka. Misalnya, saya mengelompokkan yang pertama pada mata pelajaran sejarah, saya membuat 3 kelompok, misalnya sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada poin pertama, yang kedua tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian yang ketiga kehidupan sosial politik dan budaya pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ada 3 materi yang akan saya tampilkan nanti di kelas ya Bapak Ibu. Kemudian dari 3 materi tersebut, saya akan memberikan kebebasan kepada seluruh siswa kita, kepada mereka untuk menentukan materi mana yang mereka minati. Nah, kemudian setelah saya mempraktekkan Bapak Ibu, mereka semua antusias, mereka secara bergantian atau bergiliran mereka menunjuk tangannya, Bu, saya masuk materi sejarah proklamasi Bu, saya tokoh-tokoh proklamasi Bu, saya kehidupan politiknya Bu. Ya, secara tidak langsung kita sebagai guru sudah bisa memetakan minat mereka. Secara tidak langsung kita sudah bisa membuat mereka merdeka dalam menentukan hak mereka, memilih pembelajaran yang mereka sukai. Itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian tentunya kita setelah mereka memilih materi yang mereka sukai,
Tentunya nanti kita akan mengadakan diskusi atau mereka akan diskusi. Kemudian mereka akan memilih diferensiasi apa yang akan mereka tampilkan untuk proses presentasi nanti. Di sini siswa saya yang setelah saya praktekkan pada masing-masing kelompok, misalnya kelompok 1 mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka memilih produk mereka menampilkan sebuah video mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka memilih sendiri, bukan saya yang menentukan ya Bapak Ibu. Kemudian kelompok 2 mereka memilih tentang tokoh-tokoh proklamasi. Mereka menampilkan poin-poin dan penjelasan mengenai gambar-gambar tokoh proklamasi. Mereka menjelaskannya secara detail dan terperinci. Itu yang mereka lakukan. Kemudian kelompok 3, kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka membuat sebuah portofolio, tapi juga mereka menampilkan gambar-gambar. Di sana juga mereka tampilkan gambar-gambar yang bisa menarik, bisa menambah nilai presentasi mereka. Itu 3 kelompok yang sudah presentasi atau bahan produk mereka yang mereka buat untuk menyampaikan sebuah presentasi. Jadi setelah saya melakukannya, jadi dalam suasana kelas itu terjadi interaksi yang begitu membludak. Mereka semua antusias, mereka ingin menampilkan kreasi-kreasi mereka masing-masing, sehingga mereka tidak sabar Bapak Ibu untuk penampilan mereka pada tahap berikutnya. Jadi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini menentukan minat mereka, memerdekakan mereka untuk memilih produk mana yang mereka sukai. Secara tidak langsung kita sudah membuat rakyat kita merdeka. Contohnya rakyat di sini itu adalah siswa kita sendiri. Mereka merdeka menentukan hak mereka, memilih cara belajar, memilih materi, memilih gaya mereka bersosialisasi dalam konteks ruang kelas, bagaimana mereka mengeluarkan aspirasi mereka. Mereka tidak ada lagi yang merasa canggung berbaur dengan kita sebagai guru. Mereka tidak akan ada lagi yang malu-malu dalam bertanya. Mereka tidak akan lagi yang kurang pede. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu, pada pembelajaran berdiferensiasi ini kita sudah melatih yang pertama mental siswa untuk berani tampil ke depan kelas. Mereka secara tidak langsung bisa menjadi pemandu bagi teman-temannya secara bergantian. Secara tidak langsung kita menumbuhkan semangat mereka, semangat juang mereka dalam pembelajaran. Jadi begitu banyak hal positif yang bisa kita raih atau kita laksanakan pada pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu, terutama bagi anak-anak didik kita nantinya, terutama bagi kita guru-guru di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dan lebih dalamnya, nanti kita akan sharing lagi mengenai beberapa informasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu. Kemudian salam saya untuk guru se-Indonesia. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap berjuang, tetap menjunjung tinggi pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, tetap menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan bisa berkolaboratif dengan seluruh siswa kita. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.